Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Usana Info Sumbar menonton video ini. Bertemu lagi kita di Info Sumbar Podcast atau Podcast Info Sumbar, bebas mau nyebut apanya. Di sini kontennya akan berbagi informasi, edukasi, apapun itu terkait segala satu tentang Sumatera Barat. Kali ini Info Sumbar Podcast sudah kedatangan salah satu bisa dibilang konten kreator dan juga saya suka bilangnya itu adalah dia suka dengan kebencanaan nih. Nah, yang mana aktif berbagi informasi, berbagi edukasi juga tentang bencana di Sumatera Barat. Dan boleh mungkin kemudian kita geser kepada Pak Tim. Oke, mungkin teman-teman ada ya lihat beberapa kali seliweran nih di Instagram konten-konten Pak Tim yang mana membahas soal gempa kemarin yang ramai ya. Nah, mungkin saya mau nanya nih, Pak Tim ini apa? Atau siapa yang kok ngebahas bencana lo gitu? Salam untuk masyarakat di Sumbar, ya khususnya yang menjadi penonton setia dari Info Sumbar. Mungkin di sini awalnya saya flashback ke belakang dulu ya, siapa saya dan kenapa tiba-tiba muncul di di platform media sosial ini di Maya, khususnya di ranah Minang ya. Jadi mungkin kalau ditarik ke belakang, mungkin dari background saya dulu ya. Dulu saya pernah kuliah memang di jurusan penginderaan jauh dan JS atau SIG bahasa Indonesianya. Kemudian lanjut di panologi atau perencanaan wilayah dan kota. Panologi. Mungkin itu yang tidak bisa saya pungkiri yang mempengaruhi bisa dikatakan hobi saya di Instagram terkait postingan-postingan saya gitu. Kemudian untuk mungkin kalau teman-teman melihat di postingan saya, mungkin mayoritas dari ratusan konten yang buat kan wilayah kajian mungkin bisa disebut 90% kan di Sumatera Barat gitu. Karena 2021 ketika saya dinas di Sumbar, saya mulai mempelajari karakteristik, mulai dari potensi dan ancaman atau masalah di wilayah Sumatera Barat. Ternyata kan menarik di Sumatera Barat itu sendiri kan secara geologi dilewati oleh tadi ada sesar Sumatera, kemudian ada sesar Mentawai, Megatrix Mentawai yang lama-lama saya pelajari kayaknya ini menarik untuk diulas secara edukasi mitigasinya gitu, seperti itu. Siap. Berarti tadi sudah juga ya planologi, tata ruang, terus penerawangan jauh, penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu kayak citra satelit kayak gitu. Citra satelit, siap. Cuaca ya? Atau iklim? Cuaca juga mempelajari juga. Jadi perubahan penggunaan lahan seperti itu. Siap. Terus ada JS juga ya. Nah, itu JS ini jadi apa tuh? Karena itu jadi materinya Bapak ya untuk di postingan-postingan ya. Kepanjangan apa Pak? Geografi. Itu Geography Information System. Information System. Kalau bahasa Indonesia SIG gitu. Sistem Informasi Geografi. Siap. Seperti itu. Itu emang bisa diakses umum atau hanya orang-orang yang punya akses aja atau gimana Pak? Iya. Sebenarnya GIS itu sendiri kan secara istilah itu kan lebih ke sebuah sistem yang berbasis komputer gitu. Dia bekerjanya kan mengumpulkan, kemudian menyimpan, menganalisis dan memvisualisasikan sebuah data yang berbasis spasial gitu. Jadi kalau kita bicara GIS itu sebenarnya jangan memandang sesuatu yang asing gitu, karena sadar tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita udah memanfaatkan seperti Google Map, cek online seperti itu. Jadi itu salah satu bagian dari pemanfaatan GIS untuk Google Maps. Kemudian ojek online itu dia memanfaatkan salah satu analisis namanya network analysis atau analisis jaringan. Dia menganalisis dari satu titik penjemputan ke titik tujuan, dianalisis mana rute yang terdekat. Itu bagian dari pemanfaatan GIS itu. Terus kalau pertanyaannya apakah yang bisa mengakses hanya seorang praktisi atau bisa masyarakat umum? Kalau kita bicara tadi pemanfaatannya kan semua masyarakat bisa memanfaatkan Google Map, kemudian bisa memanfaatkan ojek online seperti itu, dan mungkin kaitannya dengan kebencanaan kita juga bisa memanfaatkan aplikasi dari info BMKG. Itu salah satu pemanfaatan dari GIS seperti itu. Yes. Terus mungkin teman-teman yang belum tahu GIS itu ya, mungkin teman-teman ada ngelihat postingan gitu di IG, di TikTok yang mana dia seperti map satu daerah gitu ya, terus ada nanti peta-peta daerahnya jelas, lengkap, detail. Nah, itu mungkin secara
visual ya Pak ya? Visual GIS itu seperti itu ya? Iya. Siap. Terus mungkin karena Pak Tim nih, Pak Tim itu banyak Pak Tim aja. Ya, Pak Tim. Pak Tim bicara soal kebencanaan Sumatera Barat, ya ini sudah panjang sekali lah, dan memang ini sudah bisa dibilang kerjanya Info Sumbar, kan Info Sumbar dibilang info bencana nih Pak ya. Jadi setiap bencana nih Info Sumbar ada aja gitu ya. Oh iya. Terus mungkin samalah seperti itu, kita berbagi informasi dan edukasi. Buat Pak Tim nih, kayak yang kita bahas tadi di bawah. Iya. Terbaru kan yang gempa 3 kali berturut-turut itu ya, yang di area Padang Panjang ya nggak salah. Segmen Siano Itu kan segmen Siano itu nih, itu bisa dibilang itu adalah gempa tektonik kan, orang banyak yang mikir itu adalah Marapinya yang lagi goyang, padahal kan itu tektonik. Nah itu kan kedekatan Bapak nih dengan kebencanaan ini. Apakah Bapak kan bisa dibilang baru nih di Sumbar ya, bisa dibilang baru. Apakah mempengaruhi Bapak untuk masuk ke Sumbar atau makin tertarik? Atau malah goyang, wah ini bencana mulu nih. Oh iya. Tapi kalau pertanyaannya terkait Sumbar itu sebenarnya kan banyak faktor gitu. Kenapa milih Sumbar itu? Pertama kan karena dulu bisa dibilang kalau peluang gitu lah. Yang kedua, alhamdulillah juga dulu calon istri orang Sumbar. Calon apa udah nih? Kalau sekarang udah. Alhamdulillah. Kirain kan cuma calon agak jadi ibu dari anak-anak. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ketika saya memasuki Sumbar, mempelajari adat istiadat, karakteristik wilayah, apalagi background saya kan geografi ya. Jadi sudut pandang tuh nggak bisa dipungkiri ketika kita mengambil suatu jurusan kan itu mewarnai sudut pandang kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di Sumbar tahun 2021 mulailah searching gimana sih karakter itu Sumbar seperti itu, mulai dari ada Danau Maninjo, kemudian ada Ngaresiano, kemudian Lembah Haro seperti itu. Jadi setelah saya pelajari itu ada sesuatu yang menarik gitu. Tapi ketika saya searching di internet bisa dikatakan mayoritas tuh penyampaiannya tuh baru berupa narasi. Di situ saya mulai menemukan ada space kosong kayak ini, ada peluang ini untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat Sumbar secara spasial. Karena ketika kita bicara sebuah bencana daerah rawan, kalau kita hanya disajikan sebuah narasi kata-kata, kita akan susah mana daerah yang rawan, misalnya daerahnya A, tapi kita secara batasnya kita nggak tahu. Makanya itu perlu gambar visual ya. Gambar visual ya, disitulah GIS berperan. Seperti itu. Dan itu juga background Bapak menjadikan itu jadi konten ya, karena maksudnya kelihatan nih gambarnya, misalnya gempanya di kayak Sesar kemarin, Sesar Siano ya, yang kita bahas tadi ya, Sesar Siano tuh, terus kan jelas tuh yang mana aja. Karena pernah kejadian Pak, yang goyang itu Sesar Siano sampai Ngaresiano-nya longsoran. Itu kan. Jadi ya kita bicara kebencanaan, kita nggak jauh juga soal edukasi dan mitigasi ya Pak ya. Soalnya yang saya atau misalnya tim Info Sumbar sendiri misalnya gini, tugas kita ngasih mitigasi nih. Mitigasi, apalah arti mitigasi tanpa sosialisasi di lapangan? Kayak gitu. Nah, sosialisasi di lapangan ini sebenarnya gimana sih Pak? Peran siapa sih ini? Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ini harusnya yang sadar siapa dulu nih soal kebencanaan dan sosialisasi ini. Kalau kita bicara mitigasi bencana sosialisasi seperti itu, sebenarnya itu kunci utamanya yang sering saya sampaikan ketika diminta menjadi narasumber. Kunci utama dari sebuah mitigasi itu sebenarnya adalah kolaborasi gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak, mulai pemerintah atau masyarakat. Jadi kalau kita bicara mitigasi itu kuncinya kolaborasi dari mulai pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian organisasi sadar kebencanaan seperti itu. Ketika kolaborasi itu udah kuat untuk mengedukasi, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa sosialisasi mungkin sudah ya pemerintah saat ini, tapi kita terkait intensitasnya itu yang ditingkatkan. Mitigasinya. Jadi, tapi kita juga harus pahami mitigasi itu bukan berarti kita mencegah bencana, tapi ketika kita udah meningkatkan edukasi mitigasi bencana, bencana bisa jadi datang, tapi insya Allah korban jiwa itu bisa terhindar. Itu dia, meminimalisir korban jiwa. Ketika bencana kejadian orang udah klik nih, berarti harus gini. Kan jadi nggak bingung-bingung, karena ya pengalaman Pak, misalnya pas gempa itu semua orang auto
lari ke jalan yang mencari tempat tinggi. Iya. Ya itu sudah dalam pikiran mereka udah jalan terbaik lah kalau sudah Iya. goyang seperti itu karena menghindari runtuhan. Terus isu tsunami nih. Iya. Nah, saya pernah nih Pak kejadian nih Pak ya 2009 itu lagi di pinggir pantai datang Iya. bapak-bapak hanya bersinglet saja air naik udah Waduh. semua. Nice, Nah oke. jadi padahal tidak ada apa-apa ya kita nggak tahu nih ya betul kata bapak tadi kita nggak tahu bencana datang cuman ketika ya kami nemuin kejadian orang-orang udah klik tahu mau Iya. ngapain. Nah ini untuk mungkin sedikit aja kejadian dan post. Nah menurut bapak apa nih beberapa poin yang masyarakat minimal ketahui Iya. untuk ketika terjadi gempa deh Iya. Tapi mungkin terlebih dahulu apa ya terkait bencana itu sebenarnya kan di masyarakat itu masih terbagi dua bang. Nah. Jadi ada yang menganggap itu mitos, ada yang menganggap itu fakta. Jadi sebenarnya kita harus luruskan dulu dalam setiap informasi itu apakah itu hoax, apakah itu Nah. fakta gitu. Oke. Tapi kalau mungkin saran dari saya pribadi ya yang juga aktif nge-share edukasi terkait bencana itu kunci utamanya kalau menurut saya itu adalah sumber datanya gitu. Jadi Sumber data. ketika bencana itu misalnya atau informasi itu gempa bumi, kita harus fokus berarti sumber datanya itu harus dari BMKG gitu. Iya, Jadi kalau informasinya itu aja nggak jelas ya bisa jadi hoax seperti itu. Ketika kita bicara bencana, kita merujuk ke BPBD, BNPB seperti itu. Kemudian kalau Gunung Merapi di Gunung Merapi kalau di Sumbar di mana itu Agam Tadatar itu, kita fokusnya ke dari PVMBG, itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari situ. Kemudian kalau kita udah bicara mitigasi kan bisa terbagi menjadi 3 tahap tadi ya. Pra, kemudian saat terjadi, kemudian pasca terjadi. Kalau pra mungkin yang perlu ditingkatkan adalah seperti edukasi peningkatan pemahaman masyarakat, sosialisasi di mana jalur evakuasi yang harus dilalui nanti ketika terjadi bencana. Kemudian ketika terjadi bencana masyarakat harus paham apa yang harus dilakukan. Gitu. Apalagi dulu pas tragedi tsunami di Aceh atau apa itu kan kalau nggak salah ada kabar ketika air surut banyak orang yang mencari ikan atau menangkap ikan atau apa karena malah ikut Nah, itu adalah poin yang sangat penting dan mitigasi karena kan pemahaman masyarakat mungkin saat itu masih kurang. Iya betul. Padahal kalau dulu itu peningkatan edukasinya udah tinggi untuk mitigasi bencana itu. Jadi kalau air surut langsung ke atas tuh, di tempat yang aman gitu. Ya. Nah, mungkin karena dulu masih kurangnya edukasi. Betul. Itulah efeknya. Kemudian saat terjadi bencana harus tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Pasca kita harus mengikuti arahan dari pemerintah apa yang harus dilakukan, kemana harus relokasi. Dan mungkin di sini saya perlu menyampaikan terkait KIS tadi ya. KIS sebenarnya kan dalam setiap bidang sudah masuk, apalagi di bidang kebencanaan. Untuk pra tadi sebelum terjadi bencana KIS sudah berperan sangat penting pemetaan daerah-daerah rawan bencana, jalur evakuasi. Jadi masyarakat bisa tahu mana daerah-daerah yang rawan, yang sedang, yang aman. Jadi tahu mana yang masyarakat harus kemana tempat yang aman dan tidak aman. Kemudian saat terjadi bencana, KIS juga berperan dalam pemetaan daerah terdampak. Jadi itu membantu pihak-pihak terkait dalam evakuasi korban, jalur evakuasi masuk, penyaluran logistik seperti itu. Kemudian pasca terjadi bencana, KIS juga berperan lagi untuk pemetaan relokasi daerah yang aman seperti itu. Oke. Nah, nih konten kreator berisi voice begini. Kreator emang pada tempatnya itu gini. Jadi maksudnya jelas ya. Jadi secara berkonten paham ya menurut saya Pak Tim paham nih. Paham dengan apa yang Pak Tim bikin, berkonten dan memang menjadi edukasi ya buat masyarakat secara targetnya. Harapannya seperti itu. Dan sama-sama lah maksudnya ini mungkin sudah ya mungkin secara kerja untuk kebencanaan kita sama nih Pak Tim. Kerjaan kita ya edukasi. Cuman implementasi tetap di masyarakat ya dimanapun. Cuman ya tugas kita ya sampai berdarah-darah ya mitigasi gitu ya sebagaimanapun. Cuman ya sosialisasi perlu ditingkatkan lagi. Kata Pak Tim mungkin intensitas agak diseringkan. Nah biar biar sudah ketika kejadian itu klik dah langsung auto. Terus mungkin kita Pak Tim bilang tadi GIS yang mana Pak Tim jadikan konten itu ya. GIS ini sudah memetakan juga daerah-daerah terdampak, daerah-daerah yang bisa jadi tempat relokasi. Itu menjadi poin plus kah bagi Bapak untuk berkonten ria? Karena ini kan masuk salah satu itu kan cara Bapak untuk berkonten adalah menjadikan GIS ini agar semua orang bisa merasakan dampaknya. Nah ini maksudnya, jadi apakah GIS ini menurut Bapak semua orang
wajib kenal nggak sih? Atau mungkin yang tahu-tahu aja nanti menyampaikan ke masyarakat banyak? Atau masyarakat cukup tahu aja? Atau masyarakat bisa nih akses aja lah gitu loh. Iya. Coba belajar apa gimana gitu loh. Ya, kalau secara saya pribadi ya mungkin kan saya seperti saya sebutkan di awal tadi kan background saya GIS itu. Jadi kalau karena memang sudah backgroundnya. selain itu kayak apa ya? Mungkin kalau sebutannya kalau GIS itu kan kaitannya sama geografi ya, atau bisa disebutnya geograf gitu. Itu kayak kalau kita udah belajar tuh kayak ada apa ya, tanggung jawab moral untuk ini mengetahui bahwa apa ya, ilmu yang kita dapatkan tuh bisa harus dibagi dan harus dibagi bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu juga saya tunjukkan di akun IG kalau mungkin teman-teman melihat ada linknya. Di situ saya memang sudah menyediakan link gratis gitu. Jadi misalnya kayak ada di situ peta radius 3 km kan untuk Gunung Merapi kan sekarang statusnya masih apa itu waspada ya. Info dari PVMBG kan masyarakat diharapkan untuk menjauh dari radius 3 km. Tapi kan dalam benak pikiran saya kan ya mungkin kalau seperti saya atau teman-teman yang dari background GIS kan paham lah bagaimana mengakses 3 km dari puncak Merapi. Tapi kalau bagi masyarakat awam, ukur-ukur nih 3 km di mana? Kalau kita cuma dari Google Map tuh dia masih rute, jadi beda radius sama rute mendaki. Jadi dia mengukur dari apa tuh rute jalan gitu. Jadi nanti nggak sesuai dengan arahan dari atau rekomendasi dari BMPG. Kan kalau GIS bisa ngelihat radius 3 kilo. Makanya saya membuat sebenarnya masih bisa dianggap GIS sederhana gitu. Jadi saya membuat sebuah titik dari puncak Merapi itu, saya buat radius 3 km, saya buat web GIS. Web GIS itu adalah pengembangan dari GIS. Jadi GIS itu kan tadi sebuah peta gitu ya kan. Tapi ketika GIS itu udah diupload di internet dan bisa diakses secara real time masyarakat itu namanya web GIS gitu. Itu saya buat sederhana khusus untuk masyarakat baik itu Sumbar atau di luar Sumbar bisa mengakses di situ. Jadi tahu radius 3 km dari puncak Merapi itu di mana gitu ya. Jadi biar masyarakat juga bisa mengakses, menikmati manfaatnya, dan harapannya kan untuk meminimalisir korban jiwa kalau terjadi erupsi atau siap. Di mana linknya Pak? Di akun akun Instagramnya apa? Instagramnya. Bisa di @timtimdp gitu. Nah tuh di situ kan ada follow, ada link di situ. Bukan hanya web GIS yang saya buat pribadi, tapi kumpulan web GIS, beberapa web GIS. Jadi kan itu mungkin masalahnya. Bukan masalah, mungkin PR kita jadi masyarakat Indonesia. Jadi setiap instansi kan dia memiliki web GIS, tapi masalahnya kan dia di sektor-sektor mereka sendiri. Padahal kalau masyarakat itu kan maunya itu kan satu pintu gitu. Jadi di situ saya mulai berpikir link-link dari beberapa web GIS dari PVMBG, kemudian BPPT saya kumpulkan di satu link. Jadi masyarakat kalau pengen di situ ada misalnya terkait info kebencanaan, di link itu juga sudah ada listnya. Selain itu juga ada web GIS juga untuk apa kemarin untuk sampah di Kota Padang. Bukan sampah, apa namanya? TPS, tempat pembuangan sampah. Kan bagi masyarakat pendatang mungkin itu juga menjadi masalah sendiri gimana buang sampah. Di situ kan web GIS juga bisa berperan untuk memetakan. Di mana berarti yang dipetakan adalah bank-bank sampahnya. Di mana saja gitu. Itu saya jadikan satu di link IG itu, jadi masyarakat tuh bisa mengakses web GIS itu mudah gitu, nggak harus lari ke web dari setiap instansi seperti harus mencari sendiri kan. Masyarakat kita kan ya begitulah ya, maunya kan malas sudah biar mudah gitu lah. Berarti kalau itu Pak saya tarik tuh kayak bank sampahnya itu ya, kayak tempat sampahnya emang gerobak sampahnya itu ya yang gede itu ya? Itu kan dapat datanya dari DLH. Tapi kan mungkin saya pribadi pas di Padang 2021 kan jadi apa ya, mungkin kalau Bang Nanda asli Padang ya, bukan satu masalah. Tapi kalau bagi pendatang kan buang sampah apalagi masih dulu ngekos, buang sampah di mana ini gitu. Akhirnya kan kayaknya perlu. Jadi dulu saya pernah buat sebuah gagasan, saya buat postingan gitu, terus collab sama Info Padang dan lain-lain. Jadi kayaknya perlulah pemetaan di mana bank-bank sampah di Kota Padang TPS itu supaya membantu masyarakat, karena kan bisa jadi masalah sampah di Padang tuh bukan karena ketidakpedulian masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu buang di mana seperti itu. Itulah salah satu masalah manfaat web GIS. Siap. Itu datanya memang Bapak yang ngumpulin sendiri atau kadang memang foto sendiri, ambil koordinat sendiri, masukin sendiri, atau cuma dari DLH apa gimana? Dulu awalnya saya kan nggak tahu atau memang belum ada dulu itu sebelum 2024. Jadi dulu saya pengen lah memetakan inisiatif sendiri, tapi kan
apa karena keterbatasan waktu atau Oke. apa, akhirnya saya ada penelitian juga dari kampus, terus cari-cari informasi di DELA, ternyata DELA itu ada gitu, tapi Ada ya? mungkin sosialisasi ke masyarakatnya Oke. kurang, makanya Oke. saya berinisiatif membantu menjadikan satu pintu untuk beberapa Oke. webis di Indonesia, khususnya juga di Padang, Sumbar, saya jadikan di link di IG itu. Oke. Siap, itu ya follow akun bapaknya nih, Pak tim DP. Jadi di situ sudah lengkap tuh, di satu link sudah ada. Jangankan mapnya, map apa aja ada tuh kayaknya tuh. Map kebencanaan kayaknya ya. Jadi memang kita sekarang fokusnya ke bencana, mungkin terlalu detail buat teman-teman yang nonton mungkin ya Pak ya. Apa ini GIS? Oh, iya. Cari ya, Iya. karena udahlah kita bicara mitigasi, udah keseringan kita cari tempat ketinggian ini, kita masuk ke detail. Nah, biar agak meningkat kita sedikit, kan agak bagus bahasanya, agak pintar kita sedikit. Terus kita gini Pak, masalah kebencanaan dengan apa ya, kita bilang faktor sosial lah. Pada akhirnya bencana apa ya, bisa dibilang tidak dibilang merusak, tapi menghancurkan mental sosial pada akhirnya kan bencana. Seperti yang kita bahas di luar tadi, bencana daerah pinggir pantai pada akhirnya sepi, pada akhirnya bisa dibilang mati gitu ya. Iya. Dan ini juga berpengaruh kepada Bapak yang mana orang ATR BPN. Iya. Nah ini kita bahas tadi. Apakah bencana berperan dalam menurunkan harga tanah? Nah ini sering nih. Ya, menarik ya terkait apa itu bencana terkait harga tanah, dan kebetulan di ATR BPN sendiri di bidang saya, di bidang pengadaan tanah dan pengembangan, itu ada salah satu tupoksi, yaitu membuat peta zona nilai tanah, peta ZNT. Jadi peta zona nilai tanah itu adalah peta yang menampilkan zona-zona harga nilai tanah di suatu wilayah gitu. Harga nilai tanah di satu wilayah. Oke. Dan menarik terkait di pesisir Sumbar. Jadi dulu pernah ada penelitian, yaitu membandingkan pengaruh isu tsunami terkait harga nilai tanah. Nah, ini nih. Dan itu juga berpengaruh karena apa? Nilai tanah itu sendiri kan kita sumbernya dari dua data. Pertama dari transaksi, yang kedua dari penawaran. Kalau seperti yang tadi disebutkan Bang Landa, pas saat 2009 banyak orang yang berlari meninggalkan tanah di situ, otomatis kan secara harga penawaran harga tanah turun. Rendah ya. Ketika harga tanah turun itu, maka nanti data yang diolah dari hasil survei ke lapangan oleh ATR BPN, dalam hal ini Kanwil BPN Sumatera Barat ya, nanti harganya tanah di situ akan turun. Dan efek dominonya apa? Kalau untuk khusus di ATR BPN sendiri mungkin untuk penentuan tarif ya, dalam pelayanan pertanahan. Tapi ketika data zona tanah itu sudah PKS atau Fakta Kerjasama dengan Pemda yang digunakan sebagai tarif PAD untuk pajak pembangunan, ketika harga tanah turun maka PAD akan turun juga ya. Nah, itu yang efek dominonya. Ketika PAD turun maka otomatis mempengaruhi terkait pembangunan dan lain-lain seperti itu. Betul. Berdampak ke semua ya, kalau pada akhirnya dia ada PKS sama Pemda ya Pak ya. Iya. Oke, berarti mau berpengaruh ya ketika ada orang bilang, ada karena gini Pak, yang saya mungkin dengar-dengar ya di daerah pinggiran pantai itu, janganlah beli tanah di sana, janganlah beli rumah di sana, nanti gempa tsunami nggak habis gitu ya. Nah itu apakah apa ya, itu bisa dijadikan dasar mindset nggak Pak? Maksudnya ketika kita nggak tahu nih kejadian nih, pada akhirnya ini rumah bagus, ini rumah kayaknya worth it dengan harga yang rendah. Ya kita nggak tahu ini bencana nih, beli apa nggak nih? Nah gimana? Iya, kalau prinsip saya pribadi ya, mungkin beberapa orang juga menggunakan prinsip itu. Ketika kita membeli sebuah tanah kan pastinya pertimbangannya kan aman atau tidak, seperti itu. Dan apa itu mindset terkait bencana di Sumbar itu kita sadari tidak, sepertinya kan juga berpengaruh. Apalagi ketika beli tanah itu biasanya teman-teman yang pada beli tanah itu juga ada beberapa itu tanya ke saya, karena saya mungkin aktif terkait bencana. Ada yang chat atau DM, tim di situ aman tsunami enggak? Nah, iya. Seperti itu. Jadi ya memang kalau dari saya pribadi sebagai seorang praktisi juga ada latar belakang planologi itu, ya mungkin itu juga bisa gunakan sebagai pertimbangan lah. Kita juga nggak bisa mengingkari secara penuh terkait potensi tsunami gempa gitu. Jadi terkait pemilihan perumahan itu ya memang berpengaruh. Jadi makanya kalau Bang Nanda lihat terkait lokasi-lokasi perumahan di Padang kan
banyak di setelah bebas gitu lah, Ya, karena betul. dia zona hijau dari tsunami. Dan Betul. kebanyakan kalau orang yang di Padang ketika mau beli rumah, zona hijau atau zona merah, seperti itu Betul. pertanyaan awal. Karena apa? Mungkin karena mindset yang dibangun dari 2009 ada ya. tsunami itu mempengaruhi pola beli dari masyarakat. Betul atau tidak itu menurut Bapak mindsetnya? Ketika pemilihan rumah aman bencana. Kalau dari saya pribadi seorang praktisi ya Nah, benar lah. bener ya? Karena kan ketika kita memilih lokasi atau kalau di tata ruang namanya kesesuaian lahan ya. Kesesuaian Kita lahan. harus memahami juga ancaman dari sebuah lokasi itu. Jadi ketika Oh, kita oke. membangun permukiman, biasanya kalau dalam tata ruang tuh ada kayak scoring gitu. Potensinya apa gitu. Nanti ada scoring nilainya sendiri, ancamannya apa gitu. Misalnya secara topografi di daerah yang pesisir itu kan Oke. datar aman, tapi ternyata ketika di overlay dengan peta kerawanan bencana dia kan kena tinggi. ya. Akhirnya kan untuk daerah-daerah yang sepadan pantai seperti itu kan secara tata ruang maksudnya kan kawasan lindung sepadan Oke. pantai dekat sungai, daerah yang topografinya miring seperti itu. Jadi kalau pemilihan perumahan dengan pertimbangan ancaman bencana seperti itu ya kalau saya pribadi ya patut dipertimbangkan seperti itu. Oke. Itu sudah bagus tuh ya pemilihan rumah dengan dengan mindsetnya adalah zona merah dan zona hijau ya. Ya, gitu. Oke, berarti planologi ya Pak ya, tata ruang ya. Tata ruang. Ke situ arahnya ya, planologi, tata ruang, banjir Pak. Iya. Nah, Kayaknya agak berat tapi kita bahkan iya kita santai aja lah. Ah, iya. Ya, bahasanya planologi. Mungkin orang salah planologi ini apa tumbuhan. Tidak. Plan ya. Ruang tak rencana, bukan plannya pakai T salah. Jadi gini, planologi tata ruang kenapa saya arah ke banjir? Jadi gini Pak. Nah, ini beberapa titik di Kota Padang yang sebelumnya tidak pernah banjir. Iya. Beberapa waktu belakangan banjir nih. Banyak orang menyalahkan tata ruangnya yang berantakan. Banyak beberapa yang di kolom komen kita tuh penuh tuh Pak. Orang ya komentarnya tata ruangnya tidak betul. Ini pembangunan ini salah, ini salah. Nah, apakah betul tata ruang mempengaruhi hadirnya bencana? Nah, bagus sekali bridging saya. Wih, kayaknya semakin berat Sekali, ini. iya, makin lama kita makin tinggi Jadi, gitu Pak. kalau kita bicara tata ruang itu kan kita nggak lepas dari kawasan ya. Jadi kawasan siap. itu terbagi dua, ada kawasan lindung, kawasan budidaya. Dan kawasan budidaya itu nanti dipecah lagi ada permukiman, perkantoran, daerah keamanan, ketertiban, kemudian adalah perdagangan dan jasa seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya apakah tata ruang itu berpengaruh terhadap apa tadi? Bencana banjir. Iya. Ya, tentunya kalau saya pribadi dari sudut pandang tata ruang atau planologi ya memang berpengaruh ketika tata ruang di suatu wilayah itu dalam tanda kutip tidak bagus itu dalam perencanaannya pasti akan menimbulkan beberapa masalah, salah satunya bencana gitu. Tapi mungkin kalau kita menyoroti bencana khususnya di banjir ya, mungkin kita juga nggak bisa sepihak apakah tata ruangnya, bisa jadi penyebabnya itu di daerah yang sekarang itu banjir. Kita juga perlu flashback ke belakang. Kalau di GIS tadi kan tadi kan saya mempelajari penginderaan jauh juga ya, itu kan sebenarnya bisa dipelajari. Jadi kita bisa melihat beberapa tahun silam penampakan cita satelitnya. Jadi apakah di daerah permukiman yang sekarang itu banjir itu sebelumnya itu apa? Kalau sebelumnya itu rawa yang memang memang akan berpotensi tahun ke depan akan banjir. Akan berpotensi banjir, dan sebenarnya itu menjadi PR. Kalau daerah itu rawa, apakah dalam tanda kutip cocok menjadikan permukiman atau tidak? Itu mungkin menjadi PR gitu. Tapi terlepas dari itu, ketika kita bicara banjir di suatu kota, kita tidak lepas dari namanya drainase. Gitu. Jadi kalau drainasenya itu bagus, itu penataannya itu juga bisa meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadi banjir. Dan ketika kita bicara bagus itu drainase, kita juga tidak cukup di situ, kita juga ada kaitannya dengan tadi itu sampah. Gitu. Bisa jadi drainasenya sudah bagus, prasarana yang dibangun oleh masyarakatnya masih buang sampah. Betul. Buang sampah sembarang. Jadi ketika kita bicara tata ruang, itu kita ada poin penting yang tidak bisa kita lupakan adalah fungsi pengawasan. Jadi dalam tata ruang itu ketika tata ruang suatu wilayah itu sudah bagus, tapi fungsi pengendalian atau pengawasannya itu tidak berjalan dengan maksimal, nanti percuma saja. Misalnya kita udah buat zona di daerah pesisir pantai, zona kawasan lindung, kemudian di daerah tengah permukiman, di daerah lereng mungkin kawasan lindung juga ya, ada daerah perdagangan dan jasa. Ketika itu sudah diperencanaan dengan maksimal, tapi ketika fungsi pengawasan, fungsi pengendalian oleh pemerintah
tidak berjalan maksimal, ya nanti percuma masyarakat bisa membangun rumah di daerah pertanian seperti itu. Aduh, makanya saya mau masuk ke situ. Waduh. enggak lah, itu sebenarnya ya kita semua tahu lah, kayak rumah di bantaran sungai, yang mana itu kan sebenarnya tidak ya Pak ya, karena itu kan itu maksudnya zona apa sih Pak? Area apa sih Pak? Kalau sungai itu biasanya nanti beberapa meter dari sungai itu sebenarnya masih harus masuk ke kawasan lindung. Jadi lindung di daerah situ nggak boleh untuk pembangunan permukiman, pembangunan pedagang desa dan lain-lain. Karena di situ memang dibiarkan untuk kawasan lindung. Kalau sepadan sungai itu kalau secara aturan itu adalah 100 meter dari pantai, itu tidak boleh untuk pembangunan. Oh, dari pantai? Dari garis pantai. Oh, 100 meter dari garis pantai. Iya. Tidak boleh pembangunan. Yaitu kawasan lindung gitu. Pembangunan di sini adalah seperti permukiman seperti itu ya. Oke, itu boleh ya. Oke. Siap. Berat sekali pembahasan kita ini ya Pak ya. Berat. Ya enggak lah. Kita coba peringan ini agar pada akhirnya semua orang bisa paham ternyata memang tata ruang berpengaruh pada bencana. Salah-salah bikin rumah, misalnya kayak ada beberapa kejadian itu Pak, banjir, rumahnya di daerah yang memang tanahnya nggak bagus, pada akhirnya rubuh. Nah itu juga pernah kejadian. Itu juga mungkin menurut Bapak nih sebagai apa ya, yang mendalami apa ya, tata ruang juga, kebencanaan juga. Ini kan menurut saya ini hal yang sangat relate, connect ya, ketika misalnya paham tata ruang dan paham bencana. Ketika kejadian bisa meminimalisir, tadi itu sudah ada paket apanya, meminimalisir korban jiwa, apapun itu, korban jiwa atau korban luka, sudah ada paketnya nih ketika paham tata ruang dan bencanaan. Menurut Bapak nih, daerah mana yang di Sumatera Barat ini, setahu Bapak, yang memang sudah punya paket ini, dia punya potensi bencana, tapi menurut Bapak agak lebih oke lah secara tata ruang, yang mana meminimalisir korban? Mungkin terkait itu kita bisa berkaca beberapa waktu yang lalu, mungkin kita flashback Mei 2024 ketika terjadi musibah Galudo. Galudo ya, siap. Itu kan banyak korban jiwa, ada rumah yang hanyut, ada tempat usaha yang hanyut juga di daerah Lembahane seperti itu. Tapi itu mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah, masyarakat. Kita jadi sadar pentingnya tata ruang. Kalau kita melihat, atau mungkin saya pribadi melihat, itu dulu ketika terjadi bencana itu secara pribadi saya agak sedih lah. Ibaratnya di situ tuh ada namanya peta KRB, kawasan rawan bencana. Sebenarnya di situ itu daerah-daerah yang terdampak itu ketika kita melihat di KRB itu memang daerah zona merah. Iya. Harusnya zona merah itu kan zona lindung, tidak boleh ada lahar dingin ya Pak? Lahar dingin di situ, tapi kenyataannya saat itu kan ada rumah, ada tempat usaha. Itu lagi kita bicara terkait tata ruang tuh ya, itu tadi fungsi pengawasan itu. Betul. Mungkin secara kawasan yang dibuat oleh pemerintah di situ memang udah kawasan lindung atau kawasan yang memang tidak diperuntukkan permukiman, tapi kembali lagi mungkin masyarakat kurang paham atau kurang edukasi. Oknum yang kurang memahami. Jadi sudah zona merah tapi dibangun permukiman. Ketika terjadi bencana ya efeknya seperti itu. Tapi saya mengapresiasi kepada pemerintah, khususnya di Sumatera Barat atau Agam Datar, di daerah-daerah yang terdampak kan, kalau kita mengikuti progres kan sudah relokasi ya, di Agam kalau nggak salah sudah siap rumahnya, kemudian di Tanah Datar sudah dibangun juga. Dan mungkin saya boleh sedikit cerita terkait peran dari Kanwil BPN Sumatera Barat. Boleh. Ya, mungkin bisa sedikit cerita lah. Mungkin selama ini kan kalau kita bicara BPN tahunya kan sertifikat tanah atau roya atau betul. Padahal di BPN sendiri itu kan banyak bidang ya. Salah satunya tadi ada pemetaan zona tanah, pengadaan tanah, yang mungkin di sini ada tol gitu ya. Kemudian ada pemetaan juga, ada namanya pemetaan tematik. Jadi saat terjadi bencana Galudo, saat itu pimpinan saya Bu Sri Puspita Dewi ya 2024 langsung menginstruksikan untuk memetakan daerah-daerah mana yang terdampak, bidang tanahnya milik siapa saja. Kemudian diperintahkan juga kami untuk memetakan namanya tanah terlantar. Tanah terlantar itu tanah yang dikuasai negara, yang itu nanti berpotensi untuk menjadi tempat relokasi, karena mungkin plusnya kalau tanah terlantar kan pemerintah nggak perlu ganti rugi lagi, udah miliknya negara seperti itu. Jadi dulu saat terjadi Galudo, Kanwil BPN Sumbar langsung menginstruksikan kedua kantah, karena
dulu kan bencananya di Agam dan Tanah Datar, suruh memetakan daerah yang terdampak. Kemudian ketika sudah memetakan daerah yang terdampak, suruh diperintahkan lagi untuk memetakan daerah yang potensi untuk relokasi seperti itu. Habis itu dilaporkan ke menteri, ke gubernur, dan alhamdulillah sekarang kan pemerintah juga sudah membuat relokasi untuk masyarakat ya. Jadi harapannya kan supaya masyarakat menghindari daerah-daerah yang zona merah supaya suatu saat kalau terjadi lagi lahar dingin, masyarakat kan tidak terjadi korban tidak ada korban lagi ya. Minimal sudah benar-benar dijadikan pelajaran gitu ya. Pimpinannya masih Bu Sri, Bang? Ya, Pak? Udah ganti? Udah ganti. Tapi aduh maaf, Bu Sri telat saya, harusnya BPN sudah ada gelasnya di sini ya. Kita masuk di sini ya. Di siapapun bapak-bapak pimpinan, gelas BPN ditunggu di sini ya. Oke, Pak Tim, ini sebenarnya apa ya? Sudah menerima komentar jelek kah di media sosial terkait postingan kebencanaan? Kita udah kenyang, Pak. Bapak udah belum nih? Kalau komentar mungkin kalau bagi saya sendiri apa ya, menarik lah kalau komentar itu menjadi motivasi kita untuk mengembangkan apa itu karya kita. Tapi ya terkait bencana itu ada sesuatu yang menarik. Misalnya kan kalau saya membuat konten terkait gempa atau megatrust itu, nanti ada yang komentar jangan campuri urusan Tuhan seperti itu. Iya betul. Jadi, terus apa ya, maksudnya kita kan sama-sama lah, kita kan di Sumatera Barat kan juga mengandung prinsip adat basa sara sandi. Jadi di dalam agama sendiri kan, di agama Islam juga kita kan selain juga berdoa kan juga harus ada ikhtiar gitu. Jadi ketika informasi-informasi yang disampaikan untuk ilmiah seperti itu adalah bentuk ikhtiar kita. Jadi jangan sampai ada informasi dari instansi resmi bahwa di situ ada daerah rawan, kita tetap di situ tetap berdoa. Itu kan juga dalam agama juga nggak boleh juga. Kita tetap di situ, nggak ada ikhtiar, kan Allah juga tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Betul sekali. Seperti itulah. Jadi selagi itu ilmiah, sumbernya itu resmi dari pemerintah, ya kita harus mengikuti, dan itu juga sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai umat lah. Asik. Itu. Wah, coba deh komen. Jangan campur urusan Tuhan ke info BMKG, BMKG Padang Panjang. Coba deh komen. Nah, karena kan mereka nih yang ngasih informasi, dan kita pun juga Pak ngambil data misalnya gempa atau dari apapun, memang kita tunggu nih. Karena kita kebetulan gabung di grupnya BMKG, apalah ya, Sumbar sama Marapi Information, kita juga gabung tuh. Jadi memang kita nunggu nih. Kadang orang komen nih, lama sekali Min. Lah, ya kita nunggu yang resmi dong. Maksudnya kalau di info BMKG Twitter kan ada tuh Pak, cepat tuh. Cuman akan ada disclaimer. Nah, angka masih bisa berubah, revisi dan lain-lain. Iya, kita nunggu itu. Kita nggak pakai disclaimernya itu. Nunggu langsung, ini udah detail, valid dah. Itu baru kita post. Terus apakah Pak Tim, ini terakhir ya Pak, akan ini kan kalau bisa dibilang nih, bicara konteks kebencanaan ini kan demi Sumatera Barat nih. Kan ya jujur ya, ini kan demi Sumatera Barat agar edukasi untuk masyarakatnya, terus bisa diserap dengan lebih mudah lah dengan cara masing-masing. Cara Ibu Sumbar ada, cara Pak Tim beda. Terus mungkin apakah akan terus seperti ini berbagi informasi terus, atau sampai pada akhirnya nanti udahlah. Kalau terkait itu kan namanya setiap orang tuh pasti punya hobi. Mungkin Bang Nanda punya hobi. Ya betul. Saya pribadi membuat sebuah konten edukasi berbasis digital adalah sebuah sudah jadi hobi ya. Karena kan tahu sendiri tadi kan saya dinasnya kan di BPN ya, udah di kantor terkait emang pekerjaan sudah di situ. Pengen meluapkan atau sebuah ekspresi karya gitu. Betul. Kalau mancing kan juga nggak ada waktu juga. Iya betul, jangan Pak, habisin waktu Pak, jangan. Mancing kapan waktunya nanti. Habis itu kan ada salah waktu antara pulang kerja, nanti anak istri udah tidur malam-malam, pengen mengembangkan sebuah karya lah gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah karya, kemudian ada apresiasi dari masyarakat, ada pemerintah bisa bermanfaat, kan ada sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Dan insya Allah sampai saat ini pun juga karena niat awal dulu itu saya emang untuk mengedukasi masyarakat terkait kebencanaan dan lain-lain dengan basis JIS, dan niat awal seperti itu ya insya Allah akan saya teruskan sampai kapanpun lah. Asik, wah sampai kapanpun nih ya. Ya semoga lah ya. Paling ini jadi
ini mungkin tidak akan detail soal kebencanaan juga kayak tadi kita bahas ya Pak ya. Maksudnya kita juga di sini soal mitigasi ada di konten Pak tim ada, di konten Info Sumbar juga ada, jadi bisa dicek. Nah soal ini sekarang sih kita lebih bagaimana updating si kebencanaan ini, berita kebencanaannya lewat GIS, kalau Info Sumbar lewat narasi dan video dari masyarakat. Nah itu kan sudah beda caranya masing-masing, dan terserah teman-teman Dusun Info Sumbar menikmatinya yang mana. Suka kontennya Pak Tim, sudah follow Pak Tim, di like Pak Tim, kita nggak ada problem, kita juga nggak masalah. Suka Info Sumbar, ya suka juga Pak Timnya, jangan sampai enggak. Jadi maksudnya begitu, ada banyak cara untuk menyampaikan satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama ya kita edukasi dan mitigasi bencana gitu ya Pak ya. Apalagi kita semua tahu Sumatera Barat ini lengkap, pariwisatanya lengkap, kulinernya lengkap, bencananya juga ada semua. Jadi itu harus paket lengkap juga yang harus diketahui orang-orang Sumbarnya dan orang-orang yang datang ke Sumbar gitu. Jadi kalau menurut saya ya semoga ini juga jadi pelajaran juga buat kita kalau ada tadi GIS namanya teman-teman atau SIG yang teman-teman yang atau Pak sistem informasi geografi ya. Nah yang mana mungkin teman-teman lihat di Instagram atau di TikTok itu seperti video yang detail daerah-daerahnya, pembagian daerahnya, soal kebencanaan atau banyak cara-cara lain. Nah itu yang kita bahas hari ini, dan semoga memang itu bisa jadi pencerahan juga ya. Kalau kebencanaan kadang memang sekarang Pak visual menjadi hal yang apa ya, diharuskan bagi orang-orang ketika tahu detail. Oh cakupan kayak Pak Tim bahasa di 3 km dari puncak Merapi itu mana sih gitu. Nah itu jadi dibantu dengan GIS tadi, dan kita juga soal bahas tanah, nanti saya mau bahas harga tanah, mau beli tanah, beli rumah ya. Oke, terima kasih untuk Dusun Info Sumbar yang sudah nonton. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa beli tanah yang aman bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.